Halo Sobat Tani semuanya, selamat datang di Formula 100 Plus, podcast yang membahas inovasi terkini di dunia pertanian. Saya Vivian, dan hari ini kita akan membahas sebuah gebrakan yang sangat luar biasa di dunia pertanian, hayati. Tamu kita hari ini adalah seorang Dr. Lukman Gunarto, pencipta Formula 100 Plus pupuk hayati yang berbasis teknologi AGPI. Apa itu pupuk hayati? Bagaimana teknologi ini bekerja? Dan apa dampak bagi pertanian di masa depan? Yuk, mari kita bahas bersama Dr. Lukman Gunarto. Selamat datang Pak Dr. Terima kasih. Pak Lukman, mungkin bisa diceritakan awal mula riset Anda dan apa yang memotivasi hingga terciptanya Formula 100 Plus ini? Semula saya berpikir kesuburan tanah itu interaksi antara 3 faktor. Faktor biologi, faktor fisika, dan faktor kimia tanah. Dan selama ini yang diperhatikan adalah faktor kimia, yaitu dengan memupuk urea, SP36, KCl, itu memperbaiki kimia tanah. Sedangkan faktor fisik itu biasanya dengan mengolah tanah, memperbaiki struktur, itu pengolahan perbaikan fisik tanah. Selama ini kira-kira sampai tahun 90-an, faktor biologi tanah tidak pernah diperhatikan. Nah, mulai tahun kira-kira tahun 70-80 itu saya memulai meneliti faktor biologi ini yang menjadi kunci kesuburan tanah secara holistik ya. Jadi 3 faktor ini harus berinteraksi dengan sempurna, dengan seimbang. Akhirnya menghasilkan tanah yang subur. Faktor biologi tanah yang saya tekuni waktu itu, saya berpikir begini, urea itu bisa digantikan dengan urea. Sebenarnya nitrogen itu banyak di udara, itu banyak. Kira-kira sekitar 80% N itu di udara ada, N dalam bentuk udara ya, dalam bentuk N2. Dalam bentuk N2 itu susah nggak bisa tersedia untuk tanaman. Untuk menjadi tersedia harus direduksi menjadi amonium ya. Untuk mereduksi itu butuh energi yang besar. Akhirnya saya berpikir waktu itu ada bakteri-bakteri yang bisa mereduksi, yaitu dengan reaksi enzimatis yang mempunyai dengan nitrogenis. Ya, nitrogenis bisa mereduksi NN2 udara menjadi amonia ya. Akhirnya saya berpikir waktu itu resibium sudah banyak dilakukan. Kira-kira sudah sejak 100 tahun lalu ya resibium itu. Tapi apa yang baru yang untuk, karena dulu saya bekerja di riset di padi, jadi waktu itu saya berpikir waktu apa yang untuk di padi ini apa yang baik, yang bisa. Jadi saya berpikir waktu itu Astrobater ada, tapi Astrobater ada di luar akar. Nah, yang bisa berasosiasi dengan akar itu Azospirillum. Setelah saya mulai meneliti Azospirillum pada awalnya, karena Azospirillum itu bisa masuk ke dalam akar, bisa di luar akar, dia bisa memfiksasi nitrogen. Nah, kalau dia masuk ke dalam akar, nitrogen yang diambil tadi, yang direduksi tadi, bisa langsung dipakai tanaman. Karena Azospirillum itu sifatnya mengkolonisasi akar, akhirnya hidup di sekitar perakaran. N2 yang yang setelah direduksi menjadi amonia tadi, bisa langsung diambil sama bulu-bulu akar. Nah, terus yang kedua yaitu yang banyak dipakai waktu itu pupuk fosfat ya. Pupuk fosfat saya berpikir kalau kita memupuk P itu SP36 taruhlah atau SP28 diberikan, itu paling banyak diambil tanaman hanya sekitar 20%. Paling banyak itu, paling biasanya 10% sampai 20% aja. Sisanya kemana? Sisanya diikat sama tanah. Tidak hilang P itu. P yang diikat dalam tanah itu bagaimana dilepas kembali. P biasanya di tanah diikat sama, kalau dalam tanah alkalin bisa diikat kalsium atau magnesium, di tanah masam bisa diikat sama besi atau Fe ya. Besi atau Fe dan aluminium yang mengikat. Nah, ini harus dilepas supaya bisa menjadi tersedia lagi. Bagaimana melepas ikatan ALP dan CAP tadi? Itu dengan reaksi enzimatik bisa nih.
Makanya waktu itu saya berpikir bagaimana memasukkan pupuk bakteri-bakteri yang bisa mengekskresi enzim fosfatase yang bisa melepas ikatan fosfat itu ke dalam pupuk biologi ini, pupuk hayati ini. Saya ambil waktu itu Pseudomonas dan bakteri pelarut lainnya seperti Bacillus, banyak sekali di tanah bakteri pelarut P. Itu kita ambil, kami seleksi masing-masing bakteri berapa kemampuan mengekskresi P. Nah, itu setelah terkumpul bakteri-bakteri yang unggul, kita kemasukkan dalam pupuk ini, pupuk hayati, komponen bahan aktif pupuk ini. Nah, jadi itu awal mulanya. Oke. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan berikut nih, Pak. Ya. Itu apa perbedaan utama pupuk hayati ini dengan pupuk kimia atau organik lainnya? Perbedaan pupuk hayati, ya kalau pupuk hayati itu pupuk yang berbahan aktif dari bakteri ya, di komponen-komponen bakteri. Kalau pupuk kimia itu yang ndak ada komponen biologinya, karena pupuk nggak ada komponen hayatinya. Jadi dari bahan-bahan kimia. Bahan kimia itu bisa dibuat dari tambang atau dari urea itu juga dari N2 asalnya ya. N2 yang dimanfaatkan dengan energi tinggi menjadi berylliurea itu. Nah, itu disebut pupuk kimia. Sebenarnya urea itu kalau rumus bangunnya itu adalah bentuk organik yang sederhana. Tapi karena kita salah kaprah menyebutnya itu pupuk kimia. Jadi karena reaksi yang langsung diberikan bisa efeknya langsung bisa dilihat mata kita bisa melihat efeknya, tanaman jadi hijau, akhirnya kita sebut itu pupuk kimia. Nah, kalau pupuk hayati karena itu dikandung oleh dalam kemasan komponennya bahan aktifnya bakteri, makhluk hidup komponennya. Jadi ke dalam tanah diberikan itu dia beraktivitas di dalam tanah untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bisa diambil tanaman. Jadi sebenarnya begini ya, tanaman itu mengambil tidak organik, tanaman ini memakan inorganik ya. Saya kadang berpikir kalau misalkan apa ada tanaman makan organik? Nggak ada, tanaman makannya inorganik. Nitrat, nitrogen diambil dalam bentuk nitrat, dalam bentuk amonium, amonium, nitrat, itu yang bentuk-bentuk nitrogen. Bentuk kalium diambil dalam bentuk kation, K+, ya, fosfat dalam bentuk fosfat, P2, H2PO4 atau H3PO4, H3PO4 tidak ya, H2PO4 atau HP4. Jadi gitu. Jadi sebenarnya semua tanaman tuh nggak ada yang mengambil organik, nggak ada. Yang dimakan ya inorganik. Gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih Pak pertanyaannya. Kenapa teknologi AGPI menjadi kunci dalam formula ini? Gini, AGP Agricultural Growth Promoting Inokulan ya. Jadi saya memulai menseleksi menjadikan komponen pupuk ini, pupuk bakteri yang menjadi komponen pupuk ini diseleksi dari bakteri-bakteri yang punya kemampuan mengekskresi eksopolisakarida. Eksopolisakarida itu akhirnya akan keluar sel, akan menyelimuti sel. Menjadi sel yang membuat sel itu akan mampu bertahan dengan cekaman lingkungan. Katakan pH atau air ya atau panas itu akan lebih tahan terhadap cekaman lingkungan. Nah, polisakarida ini kalau kena air pecah sehingga menjadi makanan bakteri itu sendiri. Jadi makanya dalam pupuk hayati yang kita kemas ini harus diberi air pemberiannya supaya coatingnya lapisan polisakaridanya itu pecah sehingga bisa menjadi makanan bakteri, berkarbon bakteri tadi. Gitu.
Oke. Mhm. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, Mhm. tapi bisa dijelaskan secara Iya. sederhana ya, Pak? Iya. Apa itu pupuk hayati menurut Bapak? Pupuk hayati yaitu ya adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman apapun bisa tumbuh baik dan bahan itu berbahan aktif dari hayati, komponen Mmm, hayati, berbahan aktif bakteri iya. itu. Nah, ada beberapa pertanyaan selanjutnya, Mhm. apa saja kandungan mikroorganisme dalam formula 100+? Saya bagi ada bakteri penambat nitrogen. Iya, Penambat nitrogennya di sini ada Azospirillum, Acetobacter, ya. Ada bakteri pelarut P. mmm, Pelarut P-nya ada Pseudomonas, ada Bacillus, ada Cellulitic Bacteria. Cellulitic Bacteria itu, saya memakai di sini Setophaga. mmm, Kenapa dipakai Setophaga? Setophaga itu karena itu bakteri, jadi punya kemampuan memecah selulus sehingga menjadi komponen karbon yang pendek. Selulus kan rantai panjang glukos dalam ikatan beta 14. mmm, Ini ikatan yang kuat sekali, jadi harus dipecah ikatan ini. Kalau ikatan ini dipecah, akhirnya akan menjadi rantai karbon yang pendek, sehingga menjadi sumber energi dari bakteri-bakteri itu tadi. Nah, kita kita masukkan ada Cellulitic Bacteria, Setobacter. mmm. Nah, gitu intinya. Nah, Ya. lalu, bagaimana nih mekanisme kerjanya dalam tanah dan tanaman? Hmm. Dalam tanah ya itu tadi saya ceritakan kalau kalau, apa, selulus itu akan selulitik bakteri akan Mmm, menyediakan karbon untuk kehidupan bakteri sendiri ya, akhirnya iya, beberapa bakteri akan hidup di situ mmm, sehingga dapat beraktivitas, akhirnya bisa merombak apa, bahan organik kecil di tanah sehingga mineralisasi terjadi akhirnya ada unsur-unsur yang terlepas. Unsur yang terlepas itu bisa sebagai sumber makanan tanaman, menyuburkan tanah. oh iya, Eee, lalu kalau pelarut P, ik eee, fosfat yang terikat sama kalsium atau magnesium atau aluminium tadi bisa dipecah sama dilepas ikatan-ikatan itu oleh enzim fosfatase tadi. mmm, Fosfatase itu ada fosfatase alkalin, ada mhm, fosfatase yang basa. mmm, Ada alkalin dan mmm, asid ya. mmm, Alkalin asid itu bisa melepas ikat-ikatan, kalau yang alkalin bisa melepas yang diikat sama, apa namanya, kalsium atau magnesium. Kalau yang basah, yang alkalin itu, yang asid di yang diikat sama aluminium dan besi tadi, mhm, itu dilepas fosfatnya. Nah, fosfatnya kan menjadi tersedia sehingga bisa menjadi makanan tanaman. Nah, oh iya, kalau sekarang nitrogen tadi karena mempunyai enzim nitrogenes ya, itu bisa memfiksasi N2 udara, akhirnya direduksi menjadi amonium. Amonium itu menjadi sumber nitrogen bagi tanaman. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau bicara soal manfaat, pasti banyak yang penasaran nih. Apa aja keunggulan utama formula ini, Pak? Hmm, formula ini karena itu tadi, kemampuan bakterinya, komponen-komponen bakterinya punya kemampuan mengekskresi hormon, apa namanya, eksopolisakarida tadi. Mmm, Eksopolisakarida itu bisa menjadi kapsul dari melindungi sel dari cekaman mmm. lingkungan. Nah, ada pertanyaan lagi nih ya, Pak. Kalau, perbedaan keunggulan pupuk hayati dengan pupuk lain tuh apa ya? Eee, pupuk ini karena di komponen bakterinya itu, komponen-komponen yang ada di pupuk ini bakterinya punya kemampuan mengekskresi isopolisakarida. Mmm, Isopolisakarida itu, akan di luar sel akan menyeliputi sel. Menyeliputi sel karena sel itu akan terseliput, dilindungi, selnya seperti di kapsul gitu, akhirnya dilindungi sel itu. Sel dilindungi,
akhirnya sel itu akan tahan terhadap cekaman lingkungan, panas, panas, temperatur, terus air, kekurangan air, kekeringan, atau udara panas, pH juga bisa. Jadi cekaman lingkungan lebih tahan. Akhirnya dalam dalam perjalanan atau dalam penyimpanan, pupuk ini keluar dari pabrik itu life cell-nya itu stabil, jadi nggak banyak sel yang mati. Keunggulan itu. Kalau pupuk lain mungkin dalam keluar dari pabrik, selnya karena nggak dilindungi, mungkin masih bagus keluar dari pabrik. Tapi dalam perjalanan, karena dalam perjalanan panas, di dalam kontainer mungkin panas, sampai berapa derajat, 30 sampai 60 derajat, banyak yang mati. Akhirnya sampai ke lapangan hanya air saja. Kalau ini bisa sampai ke lapangan masih live cell-nya itu. Tetap diberikan. Jadi beraktivitas di tanah itu baik sekali. Gitu. Keunggulannya itu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Pak. Apa pupuk ini cocok untuk ke semua jenis tanaman? Pupuk ini prinsipnya menyuburkan tanah ya. Kalau tanah subur, akhirnya semua tanaman juga bisa tumbuh, bisa baik, tumbuh baik. Prinsipnya itu. Sama dengan kalau kita orang menyebut pupuk SP36 atau SP28 atau pupuk fosfat atau pupuk NPK lah. Itu kan tidak hanya juga semua tanaman bisa dipupuk sama itu. Itu menyuburkan ketersediaan hara akan meningkatkan. Akhirnya semua tanaman juga bisa dipakai kan, ya gitu. Jadi nggak spesifik untuk satu tanaman aja. Jadi prinsipnya itu menyuburkan tanah. Kalau ini tanah subur, semua tanaman tumbuh baik. Ya tentu saja ada batasan-batasan di tanah apa, nggak semua tanah sama toh kondisinya. Jadi pada kondisi yang bagaimana pupuk ini baik, ya ada batasan-batasan. Nanti kalau semua bisa pakai, nggak mungkin lah. Jadi dalam semua kondisi tanah baik, ya nggak mungkin. Ada batasan-batasan tentu ya. Nah, lanjut pertanyaan satu lagi nih. Bagaimana dengan daya tahan tanaman terhadap penyakit setelah menggunakan formula 100 ini? Banyak saya dengar petani di lapangan bahwa pupuk ini adalah obat. Sering saya dengar itu tapi sebenarnya tidak begitu ya. Tidak begitu. Jadi karena saya bukan ahli penyakit tanaman atau ahli hama ya. Saya berpikir mungkin karena tanaman itu sehat, jadi tidak mudah diserang hama penyakit gitu. Tapi ada satu pengalaman saya waktu itu di Bekasi. Waktu itu saya undang Dr. Andi Hasanuddin, waktu itu di Kepala Balai Sukamandi, saya undang ke sana ke Bekasi. Ada satu dempot saya waktu itu ada sekitar 8 hektar ya. 8 hektar itu terserang sundep. Terus kira-kira ada 202 hektar yang kita beri pupuk ini ya, pupuk hayati ini nggak terserang sundep. Petani menyebutnya nggak terserang sundep. Setelah Dr. Andi saya undang ke sana, saya undang ke lapangan, saya ajak melihat di lapangan. Karena dia ahli penyakit, dia perhatikan, ini juga terserang Pak Luan katanya. Terserang. Tapi karena pupuk ini mengandung azospirillum yang punya hormon tumbuh, mengekspresi hormon tumbuh, sehingga waktu diserang sundep itu sundep itu kan digerek batangnya akhirnya patah gitu, terus tanaman kering ya, mati. Karena ini mempunyai hormon tumbuh tadi, azospirillum yang mengekspresi hormon tumbuh. Mungkin karena hormon tumbuhnya itu akhirnya cepat tumbuh lagi. Karena hormon tumbuh itu akan cepat tumbuh lagi menjadi tanaman yang penggerak tadi muncul lagi tumbuh tunas lagi. Tunas lagi akhirnya nggak kelihatan. Jadi pada waktu karena tanaman itu nyerang sundep itu pada waktu masih tahun muda,
Jadi begitu tanaman keserang, tumbuh lagi akhirnya nggak kelihatan, tapi sebenarnya terserang juga gitu. Nah gitu. Oke. Heeh. Nah, lanjut, mmm, apa penggunaan formula ini membantu petani mengurangi pupuk kimia? Eee, dari pengalaman di lapangan, Eh, pupuk ini bisa mengurangi sampai 50% 10%. pupuk kimia ya, dan hasilnya bisa meningkat sampai 5 sampai 10%. Oh, Heeh, untuk tanah-tanah yang masih subur. Tapi pada tanah yang kurang subur, peningkatan hasil bisa sampai 100%. Kita temukan di beberapa lokasi begitu, mmm. gitu. Lanjut ya Pak Lukman. Mmm. Dari sisi lingkungan dan berkelanjutan, apa efek jangka panjang dari pemakaian pupuk hayati ini terhadap tanah dan ekosistem? Sebenarnya kalau pupuk hayati ini karena mengembalikan biologi tanah ya, Mhm, kita menginovasikan biologi dan bahan aktif pupuk ini semua diambil dari tanah. Baterinya itu Setopaga, Azospirillum, Pseudomonas semua iya, dari tanah. Dan mmm, Pseudomonas yang apa, fluorescens ya, jadi tidak menyuburkan penyakit. mmm, Itu semua diisolasi dari tanah. Jadi karena diambil dari tanah, ya sebenarnya menurut saya tidak akan berpengaruh mmm. terhadap tanah, terhadap lingkungan nggak apa-apa, ya. Nah, Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, heeh. apakah ini bisa menjadi solusi jangka panjang pertanian berkelanjutan? Iya tentu, Tentu. ya tentu, Nah, lalu apa tantangan dalam mengedukasi petani mengenai pupuk hayati ini? begini ya, Ya, sebenarnya pemberian pupuk petani kita itu contohnya gini, waktu waktu zaman dulu ya, iya, dulu ada program Bimas Inmas itu, pertama kali kita memperkenalkan pupuk kimia, heeh, urea heeh, dan sebagainya itu, pertama kali kita kenalkan. Itu butuh waktu 30 tahun petani itu mau memakai urea itu. mhm, Pada waktu itu, ada program Bimas itu, mmm, Bimas Inmas. Bahkan dulu sekolah pertanian tuh diwajibkan mengikuti Bimas 6 bulan dulu itu ikut Bimas. mmm, Jadi mahasiswa pertanian tuh ikut tuh program itu mensukseskan Bimas. iya, Lalu kira-kira tahun 60-an ya, baru baru pupuk itu dipahami betul manfaat urea dan sebagainya itu, pupuk kimia itu, kira-kira sekitar tahun 80, 90-an. Kira-kira butuh waktu 30 tahun untuk memperkenalkan mmm, pupuk. Itu dengan effort pemerintah yang luar biasa, oh, ya. Lalu pupuk hayati ini relatif baru ya, kira-kira baru dimulai, eee, mungkin pemerintah involve di sini baru 2 4 tahun yang lalu ya mulainya, memberikan bantuan ini. mhm, Ya sebenarnya mulai tahun 90 sudah mulai pupuk ini, tapi waktu itu nggak ada bantuan pemerintah, yang hanya hanya masing-masing aja edukasi petani, masing-masing perusahaan tuh mmm, memperkenalkan ke petani iya, masing-masing. Ya tentu dalam luasan Indonesia yang begitu luas, nggak mudah ya, iya, tanpa bantuan pemerintah tentu enggak. Ya kita harapkan, ya saya bersyukur sekarang pemerintah mulai 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 menyentuhlah ini, penggunaan pupuk hayati ini. Mulai memberikan bantuan-bantuan ke petani, ya mudah-mudahan dengan demikian sebenarnya petani sudah banyak memahami manfaat ini. iya, Hanya karena, edukasi ke mereka yang ya bukan bukan kurang, mmm, kurang tidak intens gitu, tidak intens, akhirnya ya ya walaupun tersendat tapi tetap 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 jalan gitu, oke. gitu. Pak Lukman, sebelum kita tutup nih, apa harapan Pak Lukman terhadap masa depan pertanian Indonesia? Saya berharap ya, tentu dengan pupuk hayati ini, lahan-lahan pertanian kita tahu ya bahwa apa, pengalaman beberapa tahun lalu dengan Mmm, menggunakan pupuk kimia mhm, ternyata tanah itu menjadi tidak subur, terus kesuburannya terganggu karena
keseimbangannya nggak terjaga baik. Dengan adanya pupuk hayati ini akan menjadi seimbang lagi. Kesuburan tanah itu yang saya sebutkan dari awal tadi, kesuburan ini teraksi dari 3 faktor, kimia, biologi, dan fisik akan menjadi seimbang. Harapan saya tentu kalau ini bisa dipakai dengan baik, diaplikasikan dengan baik, dipahami petani dengan baik, kita akan mewariskan ke anak cucu kita dalam jangka panjang tanah-tanah yang subur. Jangan tanah-tanah yang sudah rusak kita wariskan ke anak cucu kita. Betul. Oke. Sudah ya, cukup Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya teman-teman, banyak banget insight yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya dan penjelasan yang sangat mencerahkan. Untuk para petani, praktisi, dan siapapun itu yang peduli pada bumi dan masa depan pangan, inovasi seperti Formula 100 Plus ini adalah udara segar bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Formula 100 Plus, di mana kita bahas inovasi, bukan sekedar solusi. Formula 100 Plus, hasil maksimal. Bye-bye guys.